Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan sekalian berbahagia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat. Melanjutkan materi kemarin tentang takwa. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut di sini bukan berarti kita menjauh sebagaimana kita menjauh dari binatang buas, tapi takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri padanya. Adapun yang kedua yang hendak kita bahas hari ini adalah wal amalu bitanzil, mengerjakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa pilih-pilih. Karena kita seorang hamba setelah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, sejatinya kita harus menjadi hambanya yang benar-benar. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya pada kita tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa menghitung semua nikmat itu. Bisa kita bayangkan tabung oksigen yang hanya 3 jam dipakai secara terus-menerus, itu harganya bisa 70.000. Tabungnya aja bisa di atas 1 juta. Sementara kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan menghirup oksigen dengan gratis. Bayangkan betapa kalau seandainya kita membayar itu semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pengen kita hanya hitung-hitung saja. Yang Allah ingin dari kita semua adalah kita menjadi hambanya yang saleh, hambanya yang manut padanya. Karena ketika kita nurut sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan segalanya buat kita. Karena sejatinya rekan-rekan sekalian yang berbahagia, bahwa apa yang kita lakukan tidak menyebabkan kita masuk surga. Jadi jangan pernah kita bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Ada seorang yang diceritakan oleh Nabi SAW bahwa orang tersebut satu hari melihat satu daerah, satu tempat yang begitu cocok untuk ibadah. Ada mata air, ada pepohonan yang berbuah sangat lebatnya dan buahnya juga bisa dimakan. Tempatnya sepi, cocok untuk berkhalwat, untuk menyepikan diri. Akhirnya ia beribadah khusyuk puluhan tahun, bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa 70 tahun dia ibadah. Kemudian ia meninggal. Pada saat di hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman pada malaikat ini, Allah berfirman, wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga atas rahmatku. Sang hamba merasa bahwa ibadahnya begitu banyak hingga akhirnya dia protes dan mengatakan, ya Allah, aku masuk surga karena amalku. Begitu mendengar itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada malaikat untuk menghitung semua ibadah yang telah ia lakukan. Ternyata dihitung semua ibadah yang ia lakukan hanya cukup untuk membayar 1 biji matanya saja. Hingga kemudian Allah memerintahkan pada malaikat untuk melemparkannya ke dalam neraka. Begitu mendengar itu, sang hamba merengek pada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, wahai ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Inilah rekan-rekan sekalian, jangan pernah sombong dengan ibadah kita. Ibadah kita tidak menghantarkan kita kepada surga. Ibadah kita hanya mengantarkan kita kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang anak, jika ia nurut pada orang tuanya, walaupun yang ia lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan orang tuanya, tapi ketika orang tuanya ridha, semua permintaannya, semua keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semua yang Allah perintahkan pada kita pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan yang Allah ingin kita dapatkan. Begitu juga kata Imam Ibnu Qayyim, jika ada
kemaksiatan atau kemungkaran, Allah perintahkan pada kita untuk meninggalkannya karena ada mudarat yang Allah ingin kita terhindar dari itu semua. Dan kita bisa lihat bahwa di dalam kehidupan kita betapa banyak amal-amal soleh itu bisa memberikan kita manfaat yang begitu luar biasa. Dan kata Imam, dan kita tidak diperintahkan untuk cari hikmahnya. Tapi ketika kita sudah mendapatkan hikmahnya, pastilah itu akan menjadi kebaikan buat kita semua. Sebagaimana kita bisa lihat dalam amal ibadah sholat misalnya. Ternyata di dalam sholat itu banyak manfaat bagi kesehatan. Bagaimana ketika kita berdiri, tangan bersedekap, itu memberikan kesempatan untuk kepada sendi-sendi kita untuk bergerak hingga tidak mudah keseleo. Ketika kita rukuk, lurus antara kepala dengan punggung, ini memberikan aliran darah yang lebih lancar kepada paru-paru dan daerah dada karena dia sejajar dengan jantung. Begitu juga ketika kita sujud, otak kita akan dialiri darah lebih banyak dibandingkan saat kita berdiri atau duduk. Hingga orang yang rajin sujud, rajin sholat itu dalam penelitian mereka akan lebih cerdas dibandingkan orang-orang yang jarang sholat atau jarang sujud. Begitu juga dengan puasa. Puasa hadirin yang berbahagia, kita temukan betapa banyak kebaikan yang Allah berikan. Walaupun yang Allah inginkan dari puasa itu bukan hanya sehat saja, tapi kata Dr. Agus Rahmadi, beliau mengatakan sesungguhnya ibadah kita itu bentuk kasih sayangnya Allah bagi hamba. Ini bentuk maintenance, bentuk servis buat tubuh-tubuh kita. Ketika kita tidak berpuasa, perut kita masuk, mengolah semua makanan, tidak ada rehatnya. Begitu puasa, tubuh kita memakan semua sampah-sampah dari tubuh kita yang akhirnya menjadikan kita lebih sehat. Jadi ada mekanisme di dalam tubuh yang dikenal dengan istilah autolisis, yaitu ketika manusia sahur, ketika manusia berniat, otaknya akan merespon dan kemudian memberikan perintah kepada tubuh kita bahwa hari ini tidak ada asupan makanan. Hingga ketika pagi hari, makanan yang sudah dimakan di saat sahur itu sudah mulai habis, maka otak memerintahkan pada tubuh kita untuk mengambil energi dari darah. Ada kolesterol, ada gula darah, itu kemudian dimakan oleh tubuh kita. Ketika itu sudah habis, otak kita memerintahkan pada tubuh untuk mengambil energi dari lipatan-lipatan lemak. Biasanya dari perut, dari pinggul dan lain sebagainya. Ketika itu juga habis, sebelum itu rekan-rekan sekalian, otak kita memerintahkan kepada kita untuk memakan sel-sel yang sudah mati. Biasanya yang ada di jerawat, di bisul dan lain sebagainya. Biasanya kalau orang puasanya benar, ini kulitnya akan lebih mulus. Tapi terkadang kita itu puasanya nggak benar. Ada tujuan puasa yang kita tidak dapat, sebagian kita tidak dapat. Tujuan dari puasa itu adalah agar kita bisa menahan diri kita dari dua syahwat. Yang pertama syahwat perut, yang kedua syahwat kemaluan. Diharapkan selesai puasa kita lebih bisa menahan dari dua syahwat ini. Tapi terkadang kalau di puasa, Masya Allah, begitu maghrib itu perasaan seluruh makanan yang ada di dunia ini mau dimakan. Padahal butuhnya kita itu hanya segelas air dan satu piring nasi. Tapi terkadang na'udzubillah min dzalik gitu kan. Terkadang ketika saatnya makan kita berdoa, di saat kita harusnya mencari waktu yang paling bagus untuk ibadah, untuk berdoa, yaitu detik-detik menjelang buka puasa, tapi terkadang justru kita disibukkan dengan makanan. Ibu-ibu disibukkan dengan mencedok makanan dan mengarahkannya ke mangkok dan gelas. Ini rekan-rekan sekalian yang berbahagia yang harus kita introspeksi diri. Jangan sampai puasa kita hanya habis untuk makan saja. Dapat manfaat dari puasa tidak kita dapatkan. Nah, terkait dengan berikutnya, ada ibadah. Semua ibadah yang Allah perintahkan pada kita.
itu mendatangkan kebaikan. Contoh yang lain yang ringan yaitu ibadah tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudara seimanmu sedekah. Nah, apa fungsi dari senyum, rekan-rekan sekalian? Ternyata ketika kita tersenyum, apalagi kalau durasinya sesuai dengan penelitian, yaitu senyum yang optimal, senyum yang paling bagus adalah yang minimal senyumnya 20 kali sehari dengan durasi masing-masing senyum 20 detik. Ketika itu dilakukan, penelitian modern menyebutkan bahwa tubuh kita akan mengeluarkan zat yang namanya beta endorfin. Beta endorfin adalah morfin alami yang dikeluarkan oleh tubuh yang fungsinya pertama adalah efek bahagia senang, yang kedua melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau orang yang rajin senyum pasti pembuluh darahnya lebar, yang otomatis dia akan terhindar dari tekanan darah tinggi, dari penyakit jantung. Kalau seandainya ada orang yang senyum, rajin senyum, tapi kok masih kena tekanan darah tinggi, bisa jadi senyumnya nggak ikhlas, hobinya menertawakan, mensenyumi orang-orang yang dapat sial. Nah, kalau itu yang terjadi, senyumnya nggak ngefek. Dan kembali ke semula, senyumnya juga harus 20 kali sehari dengan durasi masing-masing senyum 20 detik. Gak usah ditanyain gimana senyumnya gitu kan. Terserah itu. Atau senyumnya sambil lihat kaca, senyum-senyum sendiri, silahkan. Yang penting senyumnya senyum yang ikhlas. Ini rekan-rekan sekalian, kita ibadah. Begitu juga sebaliknya, kemaksiatan banyak sekali mudorotnya bagi seorang hamba. Apa saja mudorotnya bagi seorang hamba? Yang pertama, maksiat itu menjauhkan kita dari ilmu. Jangan heran kalau ada orang yang tidak punya keinginan untuk mencari ilmu, karena memang Allah jauhkan dari ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i ketika melihat kecerdasan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah itu beliau miskin. Saking miskinnya beliau itu nggak bisa beli kertas. Jadi kalau rekan-rekan sekalian datang ke museum di Irak atau museum yang punya manuskrip Imam Syafi'i ketika beliau belajar, itu rata-rata tulisannya agak kurang bagus gitu. Kenapa? Karena kertasnya di depan itu ilmunya, belakangnya itu tulisan yang lain. Karena ibu Imam Syafi'i itu mendatangi kantor-kantor pemerintahan minta kertas yang gak kepake. Jadi mungkin yang di atasnya itu ilmu, yang sebelahnya mungkin catatan bond atau catatan apa dari pemerintahan. Nah, ketika beliau belajar pada Imam Malik rahimahullah, beliau tuh gak punya buku, gak punya kertas. Hingga apa yang beliau lakukan? Beliau mencatatnya di telapak tangan dengan tintanya dari air liurnya, maaf. Jadi beliau masukkan jarinya ke mulutnya, kemudian mencatat di telapak tangannya. Sekali dua kali Imam Malik membiarkannya, mungkin ini anak kecil, tapi lama-lama juga gerah beliau. Hingga akhirnya selesai pengajian, beliau manggil Imam Syafi'i. Kata beliau kepada Imam Syafi'i, "Nak, besok-besok nggak usah ikut lagi kajian saya, karena kamu tuh main-main." Kata Imam Syafi'i, "Wahai Imam, saya nggak main-main, saya belajar sungguh-sungguh." Imam Malik begitu mendengar itu agak gimana gitu kan, dan kemudian dia mengatakan, "Yang tadi kamu masukin mulut kemudian yang pura-pura nyatet di telapak tangan itu apa?" Akhirnya beliau cerita, "Wahai Imam, saya itu orang miskin, nggak bisa beli buku, dan sesungguhnya ini cara saya nyatet." Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, bagaimana mungkin engkau mencatat sementara itu tulisannya itu nggak ada? Kata beliau apa? Kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, "Wahai Imam, aku sudah hafal apa yang telah engkau sampaikan tadi." Akhirnya dites. Ternyata ketika dites, semua yang diujikan atau yang diimla atau didikte oleh Imam Malik itu ternyata ada semua. Hingga akhirnya Imam Malik mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat cahaya Allah pada dirimu, dan jangan engkau padamkan dengan kemaksiatan padanya."
Hingga satu hari Imam Syafi'i rahimahullah gak sengaja lihat betis seorang wanita ketika beliau naik kereta, hafalannya kacau. Kemudian beliau adukan kepada guru beliau Imam Waqi'. Begitu mendengar itu Imam Waqi' memberikan nasihat yang kemudian diabadikan Imam Syafi'i dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi farsyadani ala tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Aku adukan buruknya hafalanku kepada Imam Waqi' dan beliau menyuruhku untuk meninggalkan kemaksiatan, dan beliau juga memberitahuku bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Adapun yang kedua, akibat dari kemaksiatan adalah kemaksiatan menghalangi seseorang memperoleh rezeki dan urusannya dipersulit. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh aku mengetahui benar-benar beberapa orang yang ditunda atau dihalangi rezekinya karena ia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rezeki kita seret, rezeki kita bermasalah, cek maksiatnya, apa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama rekan-rekan sekalian bahwa takwalah jalan yang paling mudah untuk memperoleh rezeki, dan semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, orang yang jauh dari Allah, Allah juga akan persulit urusannya. Hingga Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah pernah mengatakan, kalau sesungguhnya ketika aku bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, aku mengetahui akibatnya dari melalui perilaku orang-orang sekitarku. Bahkan aku melihat kendaraanku yang biasanya manut, yang biasanya nurut, pada saat aku bermaksiat padanya, pada Allah Subhanahu wa taala, kuda tungganganku juga akan bermasalah denganku. Yang ketiga, bahwa hati merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ia merasakan ada sekat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa asing dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menyebabkan seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Agak sulit dia untuk menengadahkan tangan, mengangkat tangannya untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Agak sulit ia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hatinya akan digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, jika seorang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Allah akan memberikan satu titik hitam bekas dari dosa itu di dalam hatinya. Jika makin banyak maksiatannya, maka semakin kotor hatinya, makin banyak titik-titik hitam ini dalam hatinya. Tapi jika ia beristighfar, mohon ampun pada Allah, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka titik-titik ini akan terhilangkan. Tapi begitu semakin banyak dan semakin banyak, maka akhirnya titik ini akan memenuhi hati seseorang, dan inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya hatinya telah terkunci, telah tertutup dengan apa yang telah mereka lakukan. Inilah rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kenapa kok kita seringkali melihat orang-orang itu susah dinasehatin, walaupun kebenaran itu lebih terang daripada matahari di siang hari di musim kemarau, tapi ternyata hidayah itu tidak masuk karena memang hatinya sudah tertutup, hatinya sudah terkunci karena banyaknya kemaksiatan yang telah ia lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mari kita hati-hati dengan maksiat. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, maksiat itu akan mengundang kemaksiatan yang lain, sebagaimana amal soleh mengundang amal soleh yang lain. Di antara ciri Allah Subhanahu wa taala menerima amal seorang hamba adalah bahwa amal itu menghantarkan seorang pada amal soleh yang lain. Jadi kalau misalnya kita sholat, kemudian sholat, pada saat kita sholat, selesai sholat,
kita kok tergerak untuk zikir, untuk duduk, selesai zikir kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, selesai doa kita pegang Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, berarti ada harapan, ada tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita. Tapi kalau seandainya selesai sholat kok kita langsung mabur, megang remote, megang HP dan lain sebagainya, agak berat. Begitu juga sebaliknya, kemaksiatan itu akan mengantarkan seorang pada kemaksiatan yang lain. Kita bisa temukan ucapan orang itu kalau misalnya duitnya pakai duit haram, itu biasanya nggak berkah. Kenapa? Karena memang mengantarkan kemaksiatan yang lain. Pasti itu orang yang mencuri itu duitnya pakai poya-poya. Maaf, minum minuman keras, ke tempat, ke lokalisasi yang akhirnya menghabiskan harta tersebut. Nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena memang ngajak kemaksiatan yang lain. Contoh amalan yang lain yang menghantarkan seorang pada kemaksiatan yang lain adalah amalan dusta, amalan bohong. Seorang kalau sudah terlanjur berbohong, maka ia akan menutup kebohongannya dengan kebohongan yang baru. Satu contoh misalnya, seseorang main ke rumah kawannya pakai motor baru. Padahal motor itu minjem. Ketika ditanya kawannya, motor baru, motor siapa? Karena dia malu mau ngomong minjem, dia mengatakan itu motor saya. Sekali dia bohong. Ketika ditanya berapa harganya, mulai ia berbohong. Ketika ditanya di mana ia beli, dia bohong. Kalau misalnya ditanya cash atau kredit, dia bohong, dan dia bohong. Dan Allah melalui lisan Rasulnya menjelaskan bahwa kebohongan itu akan melahirkan kebohongan baru. Innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Sungguhnya kebohongan itu menghantarkan manusia kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu mengantarkan manusia kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sungguhnya seseorang itu akan senantiasa berbohong dan berbohong hingga akhirnya ia tercatat di sisi manusia sebagai seorang pembohong. Yang selanjutnya hadirin yang berbahagia, rekan-rekan sekalian berbahagia, orang yang bermaksiat itu hatinya tidak sensitif. Dia tidak peduli dengan lingkungan. Dia tidak melihat betapa hidupnya begitu gampang. Dia tidak melihat orang sekitarnya bagaimana beribadah atau dalam kehidupan mereka. Yang ada pada dirinya adalah bagaimana ia memuaskan hawa nafsunya. Kalau itu yang terjadi, maka itu menunjukkan bahwa dia sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, akibat dari dosa adalah ia jadi meremehkan dosa. Ketika seseorang sudah meremehkan dosa, maka lebih gampang bagi dirinya untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat orang-orang sekitar kita, mereka dengan gampangnya mengatakan atau bahkan berbangga dengan dosa-dosanya. Padahal hadirin yang berbahagia, rekan-rekan sekalian, ketika seseorang sudah berbangga dengan dosanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubata 'abdin ma lam yakun mujahirun. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selagi dia bukan seorang yang mujahir. Sahabat mengatakan, apa yang dimaksud mujahir itu? Ia bermaksiat di malam hari, kemudian ia menceritakan pada orang lain di siang hari. Kama qala sallallahu. Makna secepatnya hadirin yang berbahagia, Allah sudah tutup aibnya, tapi ternyata dia sendiri yang membuka aib tersebut. Kalau itu yang terjadi, dosanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, orang mukmin kalau melihat dosanya itu seperti melihat gunung yang ia khawatiri akan menimpa dia. Adapun orang-orang yang pelaku maksiat, orang kafir, ketika mereka bermaksiat, ketika mereka berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, ia melihat dosanya itu seperti lalat yang dikibasin aja sudah selesai. Padahal
Semua dosa itu tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada namanya dosa besar selagi itu senantiasa ditutup dengan istighfar. Tapi kenapa kok kita diusahakan, diperintahkan untuk menghindari dosa tersebut? Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita bukan dilihat dari awal kehidupan kita, bukan dilihat pada saat kita rajin ibadah, tapi dilihat pada saat kematian datang menjemput kita. Ketika seseorang saat ajalnya datang menjelang, dia dalam kondisi soleh, maka dia akan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang pada saat ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bermaksiat, su'ul khatimah lah yang ada pada dirinya. Inilah rekan-rekan sekalian berbahagia, ibadah kita. Jadi ciri orang yang bertakwa atau unsur kedua dari takwa itu adalah wal amalu bitanzil, mengerjakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ikhlas itu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri gampangnya orang yang ikhlas itu seperti jam dinding. Kalau dipelototin, diomongin, diejek, dicela, dia tetap segitu. Tapi saat dia kesendirian, saat dia hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalannya justru bertambah. Itulah orang ikhlas. Kalau ada seseorang dikasih, kok selesai dikasih itu nggak ngucapin makasih, kita kok ngereneng, itu belum ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas tapi tidak pernah disebut ikhlasnya di dalam surat Al-Ikhlas. Lihat saja surat Qul huwallahu ahad, itu nggak ada ikhlasnya. Padahal namanya Al-Ikhlas. Karena itu ikhlas itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan syariat, mutaba'atur Rasul, ikut sunnah Nabi SAW. Tapi jangan kemudian lantas berlebihan. Seringkali kita kalau bertanya pada kiai sama ulama itu salah pertanyaan. Ada yang nanyanya, Ustaz, apa dalilnya? Padahal yang harusnya kita tanya itu apa hukumnya. Contoh misalnya doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu memang tidak ada hadisnya dari Nabi. Tapi hukumnya gimana? Boleh. Karena doa itu umum. Bahkan itu mustahab, diperbolehkan, sunnah. Tapi kalau misalnya tanya mana dalilnya, memang tidak ada dalilnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat juga yang doa yang zahabaz zama'u juga bermasalah. Bagi orang yang paham bahasa Arab tahu kalimat zahaba itu fi'il madhi, berarti sudah lampau. Belum minum kita sudah ngomong zahabaz zama'u. Wabtallatil uruq, haus telah pergi. Aliran darah tenggorokan, kerongkongan sudah teraliri air, belum minum. Kan aneh juga itu. Jadi pertanyaannya seringkali itu yang salahnya apa hukumnya. Kalau kita tanya hukum, insya Allah tuh banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau misalnya kita tanya sunnah atau tidaknya, itu yang bermasalah. Yang selanjutnya seringkali kita berilmu beramal adalah seringkali kita tanpa ilmu. Seringkali justru menyalahkan. Maaf, di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak punya ilmu agama menyalahkan orang-orang yang punya ilmu agama. Satu contoh tuh, seringkali kita temukan ucapan ke pasar nggak takut, ke mall nggak takut, tapi kok masjid takut. Padahal antara pasar dengan masjid beda. Kalau ke pasar jaraknya juga agak jarang-jarang, dan jarang juga ke pasar. Apalagi di zaman sekarang nih lockdown, duit sedikit. Sementara kalau ke masjid itu 5 kali sehari.
jaraknya dirapetin. Dan kita tahu bersama virus corona ini menularnya pakai droplet cairan di mulut dari hidung. Saat kita sujud nempel semua tuh. Dan di masjid nggak pernah saya temukan ada yang melakukan desinfektan 5 kali sehari di masjid. Habis sholat langsung desinfektan, nggak ketemu. Saya belum pernah ketemu itu. Dan penelitian modern terbaru menyebutkan bahwa virus ini ditulari juga, di antara tempat penularannya adalah dari sol sepatu. Jadi rata-rata tuh di rumah sakit itu sendal sepatu mereka itu seringkali ketempelan yang orang-orang yang kena virus ini, dan itu juga makin menyebar. Nah di masjid kita nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, virusnya malah langsung nempel. Kita bawa misalnya pulang ke rumah, nah nggak sempet cuci kaki, langsung naik kasur, nempel lah di kasur. Sementara kalau ketika kita sholat itu bisa gantinya di rumah. Jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, beribadahlah dengan ilmu. Kalau seandainya kita beribadah tanpa ilmu, kata Imam Umar bin Abdul Aziz, seorang yang ibadah tanpa ilmu maka kerusakannya akan lebih banyak ia berikan dibandingkan manfaat yang ia berikan. Satu contoh misalnya yang terjadi di masa Imam Sya'bi. Ada seseorang yang selesai sholat subuh, ia melakukan sholat sunnah. Kita tahu bersama bahwa tidak ada sholat setelah sholat subuh. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Ia sholat. Selesai sholat, ditanya oleh Imam Sya'bi, apa yang ente sholat? Kata beliau, saya sholat sunnah, sholat biasa. Sholat apa? Sholat biasa. Saya pengen ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sama Imam Sya'bi dilarang. Beliau mengatakan tidak ada sholat setelah sholat subuh. Orang itu ngeyel. Orang itu mengatakan, nih logika nih. Kalau secara logika benar, tapi sesungguhnya ibadah itu nggak bisa main logika-logikaan, pakai ayat, pakai hadis, pakai ucapan para ulama. Apa logika dia? Kata beliau, apakah Allah akan menghukumku sementara aku ibadah padanya? Sholat ibadah. Masa Allah mau menghukumku? Tapi apa jawaban Imam Sya'bi? Kata Imam Sya'bi, Allah bukan hanya menghukummu, tapi memasukkanmu ke dalam neraka karena sholat kamu tadi dengan 2 sebab. Sebab yang pertama, karena engkau tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Rasulullah SAW melarang sholat setelah sholat subuh, engkau sholat. Ini yang pertama kata beliau. Yang kedua kata Imam Sya'bi, bahwa engkau menambah-nambahi agama. Kalau sesuatu kalau ditambahin, yang satu yang dilarang Nabi SAW kemudian ditambah dilakukan lagi, maka itu kan menambah agama. Nabi Allah berfirman dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sungguhnya hari ini telah aku sempurnakan agamaku. Kita bisa lihat di surah Al-Maidah. Jadi ibadah itu bukan hanya main akal-akalan, bukan hanya sekedar main logika-logikaan. Harus ada yang dasarnya. Dan seringkali kita orang-orang yang kurang cerdas ini ya balik-balik sangkalah, ngaku-ngakulah bahwa kita itu nggak terlalu paham dengan syariat. Boro-boro mau tahu ilmu fikih, ilmu usul fikih, langsung baca Quran aja. Mayoritas yang ngoyel, yang ngotot itu, yakin saya gak banyak yang bisa baca Al-Quran, atau gak banyak mereka yang baca Quran. Boro-boro mau hadis. Gampang-gampangan saja hidup kita sekarang ini, di musim saat ini, ikut dan nurutlah ucapan para ulama kita. MUI sudah mengatakan hati-hati, lebih baik sholat di rumah. Jika lebaran ternyata kita harus di rumah, ya mau gimana lagi. Toh kalau seandainya salah, MUI sudah tanggung jawab. Kalau ada yang mengatakan kok Jumatan 3 kali berturut-turut itu hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau sebagai orang kafir, itu
Bukan itu maksudnya. Jadi yang maksud Jumatan 3 kali berturut-turut itu di hatinya tertutup itu kalau Jumatan, tidak Jumatan tanpa uzur. Kalau sekarang kan uzurnya uzur syar'i. Orang macan saja kita diperintahkan untuk lari, apalagi dengan wabah yang kita tidak tahu siapa pembawanya. Ini saja rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Yang kedua dari unsur takwa yaitu al-amalu bitanzil, mengerjakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa pilih-pilih, tanpa rasa sungkan. Apapun dan bagaimanapun musibah yang menimpa kita atau halangan yang merintangi kita, kita harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa ini di siang hari lagi panas-panas, kita diperintahkan Allah untuk menahan lapar dan dahaga, terimalah, karena itu adalah ciri orang yang bertakwa. Semoga Allah memberkahi kita, menerima amal ibadah kita di bulan puasa, dan menjadikan kita insan-insan yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.